Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Selamat datang di ruang waktu yang tertutup kabut sejarah. Di balik lembaran-lembaran yang tak pernah dibacakan di mimbar suci, tersembunyi sebuah kitab misterius yang sejak ribuan tahun lalu telah mengusik rasa ingin tahu para ahli, peneliti, dan pencari kebenaran. Kitab Henokh. Kitab ini bukan sekadar teks kuno. Ia adalah potongan dari masa silam yang ditulis dalam bayang-bayang langit dan bumi. Kitab yang menyuarakan rahasia para malaikat yang jatuh, peringatan akan kehancuran, dan janji tentang penghakiman akhir. Namun, mengapa kitab ini dilarang? Mengapa ia disebut sesat oleh banyak pemuka agama? Apa yang membuatnya terlalu berbahaya untuk dibacakan di hadapan umat manusia? Kitab yang dihilangkan dari kanon suci. Kitab Henokh dipercaya ditulis sekitar abad ke-3 hingga ke-1 sebelum Masehi, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ditulis dalam bahasa GS, bahasa kuno Ethiopia, kitab ini secara mengejutkan tidak dimasukkan dalam Alkitab versi Ibrani maupun Alkitab Kristen yang dikodifikasikan oleh gereja-gereja besar. Alasannya, isinya dianggap terlalu liar, terlalu mistis, bahkan mengguncang fondasi ajaran resmi. Di dalamnya, Henokh, tokoh yang misterius dalam kitab Kejadian, mengisahkan pertemuannya dengan makhluk surgawi, para Watchers atau Grigori, yang jatuh dari langit dan mengajarkan manusia pengetahuan terlarang. Para malaikat itu disebut-sebut mengajarkan sihir, ilmu logam, astrologi, bahkan seni perang, membawa manusia keluar dari kehendak Tuhan dan menjerumuskan dunia ke dalam kehancuran. Bagi gereja awal, isi kitab ini terlalu berani, terlalu banyak bicara tentang makhluk surgawi dan penghakiman akhir yang tidak sesuai dengan doktrin resmi. Karena itulah, kitab Henokh tidak pernah menjadi bagian dari kanon kitab suci resmi bagi umat Kristen Katolik maupun Yahudi. Pada abad-abad awal setelah Masehi, gereja-gereja besar yang sedang menyusun kitab-kitab resmi menilai kitab Henokh sebagai apokrif, kitab tersembunyi. Beberapa pemuka menyebutnya bahkan lebih dari itu, kitab sesat. Mereka takut akan efeknya, takut akan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Sebab dalam halaman-halamannya, kitab Henokh membicarakan kekuatan surgawi yang memberontak, ramalan kehancuran dunia, dan pesan-pesan langit yang tak bisa dikontrol oleh lembaga agama. Namun, tidak semua menolak. Di Ethiopia, kitab Henokh justru dijaga dan dianggap suci, tetap menjadi bagian dari Alkitab mereka hingga hari ini. Mereka menyebutnya Satu Henokh, sebuah kitab wahyu yang tak pernah mati. Selama berabad-abad, kitab Henokh dianggap hilang. Hingga pada tahun 1773, James Bruce, seorang penjelajah asal Skotlandia, menemukan naskah lengkapnya di Ethiopia. Dan kemudian pada abad ke-20, fragmen-fragmennya ditemukan dalam Gua Qumran, tempat penemuan naskah Laut Mati di tepi Laut Mati. Itu mengubah segalanya. Kini para arkeolog dan teolog mengakui kitab ini memang kuno dan sempat sangat berpengaruh. Bahkan dalam kitab Yudas di Perjanjian Baru terdapat kutipan langsung dari kitab Henokh yang mengisyaratkan bahwa para pengikut awal ajaran Yesus sebenarnya mengenal dan menghormati isi kitab ini. Di antara nama-nama agung dalam sejarah suci, ada satu nama yang selalu hadir dalam bisikan langit dan lembaran kuno, Henokh. Ia adalah tokoh yang berjalan bersama Tuhan dan kemudian menghilang. Namun, siapakah sebenarnya Henokh? Apakah ia benar-benar sang penulis kitab Henokh? Atau apakah ini adalah kisah yang ditulis oleh seseorang yang hidup di zaman di mana bumi masih muda dan langit belum menutup seluruh rahasianya? Dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 24 disebutkan dengan satu kalimat yang menggugah. Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab Allah telah mengangkatnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ia tak mengalami kematian. Ia diangkat seolah tubuh dan jiwanya menghilang dari dunia ini dan memasuki dimensi ilahi. Inilah yang menjadi dasar kitab Henokh. Kitab itu sendiri ditulis dalam bentuk narasi pribadi, seolah Henokh benar-benar mengalami perjalanan ke langit, bertemu dengan para malaikat, melihat surga dan neraka, serta menerima wahyu tentang masa depan umat manusia. Namun, benarkah ia sendiri yang menuliskannya? Dalam tradisi Islam, tokoh Henokh kerap diidentifikasi sebagai Nabi Idris alaihissalam.
seorang nabi dari keturunan Nabi Adam yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang pertama yang menulis dengan pena, mengenal ilmu falak, dan diangkat ke langit oleh Allah. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. QS Maryam 56-57. Kemiripan ini tak bisa diabaikan. Nabi Idris dikenal sebagai sosok yang penuh hikmah, memiliki akses pada ilmu langit, dan hidup jauh sebelum Nabi Nuh, tepat seperti narasi dalam kitab Henokh. Namun, para ahli sejarah berpendapat bahwa kitab Henokh tidak ditulis langsung oleh Nabi Idris atau Henokh itu sendiri, melainkan oleh sekelompok penulis Yahudi kuno. Kemungkinan besar sekitar abad ketiga hingga abad pertama sebelum Masehi. Mereka hidup di era ketika ketakutan akan kehancuran, penghakiman, dan dominasi Romawi sedang menghantui umat Yahudi. Kitab itu ditulis dalam bahasa GS, bahasa Ethiopia kuno, dan sebagian besar isinya adalah kumpulan penglihatan, mimpi, serta petunjuk dari makhluk surgawi dalam bentuk wahyu, seolah Henokh lah yang mengalami semuanya. Meski bukan ditulis langsung oleh Henokh atau Nabi Idris, kitab ini ditujukan sebagai bentuk penyampaian pesan dari langit melalui nama besar Henokh. Ia bukan hanya tokoh, tapi simbol perantara antara bumi dan langit. Bayangkan seseorang yang dibawa naik melewati lapisan-lapisan surga, menyaksikan para malaikat yang membangkang, melihat neraka bagi jiwa-jiwa yang jahat, dan kemudian kembali, tidak untuk menikmati hidup, melainkan untuk memperingatkan dunia tentang apa yang akan datang. Sebagian teolog percaya bahwa kisah Henokh hanyalah alegori, cerita simbolik tentang pentingnya ketaatan dan bahaya dari pengetahuan yang tidak dikendalikan. Tapi ada pula yang percaya kisah ini benar-benar terjadi, bahwa Henokh atau Nabi Idris benar-benar naik ke langit melihat yang tak bisa dilihat manusia biasa dan kembali untuk menulisnya. Dan jika itu benar, maka kitab Henokh bukan sekadar mitos, ia adalah memoir dari dunia surgawi yang dilarang untuk dibaca oleh manusia biasa. Dalam kitab Henokh disebutkan sekelompok malaikat yang disebut The Watchers, atau dalam bahasa Ibrani Garewa Grigori. Mereka ditugaskan untuk mengawasi manusia dari langit. Namun, mereka justru jatuh cinta pada apa yang mereka lihat. Para Watchers melanggar hukum langit. Mereka turun ke bumi, mengambil istri dari anak-anak perempuan manusia, dan melahirkan keturunan raksasa Nephilim. Henokh menyebut nama-nama pemimpin mereka, Semjaza, Azazel, dan lainnya. Para makhluk bersayap yang mengajarkan manusia hal-hal yang belum saatnya diketahui. Azazel, khususnya, mengajarkan cara membuat senjata, riasan, dan perhiasan yang menjadi awal mula kesombongan dan kekerasan di bumi. Dari percampuran surgawi dan duniawi, lahirlah ras raksasa, para Nephilim. Mereka bukan hanya besar secara fisik, tapi juga haus darah dan kekuasaan. Mereka memakan manusia, membunuh binatang, bahkan satu sama lain. Kitab Henokh menggambarkan mereka sebagai perusak bumi, monster hasil penyimpangan hukum Tuhan. Dan bumi berseru kepada langit karena darah yang ditumpahkan. Dosa para Watchers telah mengotori ciptaan. Maka datanglah keputusan bahwa bumi harus disucikan. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikat lain yang masih setia untuk menangkap para Watchers yang jatuh, mengikat mereka, dan mengurung mereka di jurang bawah tanah hingga hari penghakiman terakhir. Dan untuk menghapus jejak para Nephilim yang telah menyebarkan kekacauan, Tuhan mengutus kota banjir besar Muramoer Bah yang akan menghapus semuanya. Kitab Henokh menggambarkan saat ketika Henokh menyaksikan dari langit bagaimana bumi diliputi air dan bagaimana seluruh ras raksasa binasa. Peristiwa ini sejajar dengan kisah Nabi Nuh akan dalam Alkitab dan Al-Quran. Namun versi kitab Henokh menyiratkan bahwa banjir itu bukan hanya karena manusia berdosa, melainkan juga karena campur tangan makhluk surgawi yang melanggar batasnya. Dalam Islam tidak ada penyebutan langsung tentang kitab Henokh. Namun, unsur-unsur ceritanya tersebar dalam ayat-ayat dan hadits. Nabi Idris diakui sebagai nabi besar yang diangkat ke langit. Malaikat Harut dan Marut Anu disebut dalam surah Al-Baqarah sebagai malaikat yang turun ke bumi dan mengajarkan sihir, sebuah cerita yang mirip dengan narasi para Watchers dalam Henokh. Banjir Nabi Nuh Samkro adalah fakta besar dalam Al-Quran sebagai hukuman atas kaum yang durhaka. Namun Islam tidak pernah menyebut adanya raksasa Nephilim. Juga tidak menyatakan bahwa malaikat dapat menikahi manusia. Dalam akidah Islam, malaikat adalah makhluk suci yang tidak memiliki hawa nafsu. Maka kitab Henokh dalam pandangan ulama Islam dianggap sebagai bagian dari Am Israiliyat, cerita dari tradisi Bani Israel yang boleh didengar, tetapi tidak boleh diyakini sebagai kebenaran mutlak tanpa konfirmasi dari wahyu Al-Quran. Beberapa ilmuwan dan peneliti menyarankan agar kitab Henokh dibaca sebagai alegori.
bahwa para Watchers adalah simbol dari elit kuno yang menyalahgunakan ilmu dan bahwa Nephilim adalah gambaran kekuasaan manusia yang berkembang liar. Tapi, jika begitu, mengapa kitab ini begitu detil? Mengapa naskahnya ditemukan tersembunyi di Gua Qumran bersama teks-teks suci lainnya? Dan mengapa banyak agama besar menghapus jejaknya? Setelah penulisan dan penyebarannya sekitar abad ketiga hingga ke-1 sebelum Masehi, kitab Henokh perlahan-lahan dihapus dari kanon kitab suci arus utama. Baik tradisi Yahudi maupun Kristen memutuskan untuk tidak memasukkan kitab ini ke dalam daftar kitab resmi yang dibaca umat. Namun, beberapa jejaknya tetap tinggal dalam samad kitab Yudas. Perjanjian Baru terdapat kutipan langsung dari kitab Henokh menunjukkan bahwa pada masa awal kekristenan, kitab ini dikenal dan dihormati. Fragmen kitab Henokh ditemukan di Gua Qumran bersama Dead Sea Scrolls. Artinya kitab ini dipelihara oleh komunitas Esseni, sekelompok Yahudi kuno yang hidup di padang gurun dan menjauhi masyarakat arus utama karena dianggap telah menyimpang dari ajaran ilahi. Namun siapa yang benar-benar mempertahankan kitab ini sebagai bagian dari keyakinan? Hanya satu kelompok besar yang hingga kini menerima kitab Henokh sebagai kitab suci yang sah dan menjadikannya bagian dari Alkitab mereka, yaitu Gereja Ortodoks Tewahedo di Ethiopia. Gereja ini adalah salah satu gereja Kristen tertua di dunia. Mereka memiliki kanon Alkitab yang jauh lebih luas dibanding gereja Katolik atau Protestan, termasuk di dalamnya kitab Henokh yang mereka sebut satu Henokh. Di Ethiopia, kitab Henokh tidak dikutuk, ia dijaga, dibaca, dan dipercaya sebagai wahyu sejati dari Tuhan kepada umat manusia. Para rohaniwan Ethiopia bahkan meyakini bahwa isinya berkaitan erat dengan perjalanan jiwa, penghakiman akhir, dan penglihatan surgawi, mirip dengan ajaran mereka sendiri tentang dunia roh. Di luar Ethiopia, kitab Henokh mendapatkan perhatian baru dari para peneliti, teolog alternatif, dan gerakan esoterik di era modern. Kaum Gnostik, baik di masa lalu maupun sekarang, menganggap kitab Henokh sebagai sumber mistik yang mengungkap struktur spiritual alam semesta. Peneliti teori alien kuno, seperti Erich von Däniken, menafsirkan kisah para Watchers sebagai makhluk dari luar angkasa yang mengunjungi bumi ribuan tahun lalu dan meninggalkan keturunan biologis, para Nephilim. Komunitas kabalis dan okultis menjadikan kitab Henokh sebagai referensi rahasia tentang hierarki malaikat, nama-nama surgawi, dan simbol-simbol perlawanan terhadap dosa primordial. Meskipun tidak dianggap sah oleh institusi-institusi agama besar, minat terhadap kitab Henokh justru meningkat di abad ke-20 dan ke-21, terutama setelah terjemahannya tersebar luas dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa dunia lainnya. Dalam Islam, seperti yang disinggung dalam episode sebelumnya, tidak ada pengakuan resmi terhadap kitab Henokh sebagai kitab suci. Namun terdapat kemiripan antara tokoh Henokh dan Nabi Idris alaihissalam. Umat Islam mengakui bahwa Idris adalah nabi yang diangkat ke langit, cerdas, dan menulis wahyu. Tapi isi kitab Henokh, terutama tentang pernikahan malaikat dengan manusia, bertentangan dengan akidah Islam. Meski demikian, sebagian peneliti Muslim dan penulis sejarah tetap mengkaji kitab Henokh sebagai referensi historis, bukan sebagai kebenaran agama. Mereka menganggapnya sebagai dokumen dari Bani Israel yang bisa diambil pelajaran darinya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadits. Kitab Henokh adalah suara dari zaman yang terlupakan, sebuah wahyu dari dunia yang tidak lagi kita kenali. Ia ditulis, ditolak, disembunyikan, namun tidak pernah mati. Hingga kini ia tetap berbisik dari lembaran-lembaran kuno tentang langit yang patah, bumi yang menangis, dan penghakiman yang akan datang. Dan siapa tahu, mungkin di balik semua simbol dan nama malaikat, kitab Henokh sedang mencoba menyampaikan satu pesan sederhana, bahwa dunia ini tidak sendirian, bahwa ada yang mengawasi, dan bahwa setiap pelanggaran, entah dilakukan oleh manusia atau malaikat, akan ditimbang di neraca abadi. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, baik dari segi bahasa maupun penyimpulan, karena saya juga hanya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf dan salah. Jika kamu memiliki pertanyaan, masukan, atau ingin berdiskusi lebih lanjut tentang cerita ini, jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas sebisa mungkin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetaplah bertanya, teruslah mencari, dan selamat menjelajahi misteri dunia kuno bersama kita.